Tahukah kamu bahwa dalam AI juga dikenal dengan istilah kode etik dan pertanggungjawaban pada AI atau dalam bahasa Inggrisnya Ethic and Responsible AI. Wah, bagaimana nih? Apa itu kode etik AI dan bagaimana responsibelnya? Apakah masih berkaitan dengan hukum? Ada ya? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Mengapa etika itu penting dalam AI? Mari kita bahas berdasarkan perbandingan dulu dan sekarang. Untuk saat dulu atau saat lampau, itu kesalahan coding hanya menyebabkan error atau crash programnya saja, atau dampaknya terbatas pada sistem dan dapat diperbaiki dengan mudah oleh developer tanpa konsekuensi besar bagi kehidupannya. Untuk sekarang, kesalahan AI dapat merugikan kehidupan nyata. Contohnya, lamaran kerja yang ditolak secara otomatis, atau diagnosis medis yang keliru, atau keputusan finansial yang tidak adil. Maka beberapa hal tersebut bisa berdampak langsung kepada kehidupan manusia. Mari kita buat sebuah analogi perbandingannya atau kita analogi jembatannya. Kalau misalnya yang belajar seputar teknik sipil, dia pasti memiliki standar keselamatan jembatan ya kalau mau membangun sebuah jembatan. Kalau untuk yang teknik informatika atau di bidang IT, dia pasti memerlukan standar etika AI untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun itu aman, adil, dan bertanggung jawab. AI itu tidak netral secara moral. Komputer bukan objek netral. AI belajar dari data manusia yang mengandung bias dan asumsi, karena datanya itu nggak jelas ya, atau kita bisa sebut juga dengan bias atau abstrak ya. Bias in, bias out. Data bias menghasilkan keputusan AI yang bias dan tidak adil. Jadi bila mana kita memberikan informasi yang bias atau ambigu, maka data yang dihasilkan pun akan bias juga. AI mencerminkan nilai dan prasangka manusia yang tertanam dalam data pelatihannya. Mari kita bahas bias AI ya. Definisinya, bias AI adalah kondisi di mana AI memberikan keputusan tidak adil secara konsisten terhadap kelompok tertentu. Contoh bias datanya misalnya gini, pengenalan wajah gagal mengenai ras minoritas karena dataset pelatihan tidak seimbang. Misalnya, dia diberikan datasetnya itu yang memang merupakan ras yang dominan gitu ya. Contohnya, sebuah sistem diberikan pengenalan wajah dengan ras tertentu yang berkulit putih. Misalnya saat user yang berkulit hitam mencoba melakukan verifikasi datanya itu tidak terdeteksi karena dataset sebelumnya itu tidak masuk gitu ya, karena dianggap datanya beda nih gitu ya. Bias pengembang yaitu asumsi dan nilai pribadi pengembang secara tidak sadar masuk ke dalam desain model dan pemilihan fitur. Kayak tadi ya gambarnya. Jadi bila mana datasetnya itu memang terbatas, maka diberikan data yang baru, maka dia akan menjadi bias ya. Jadi datanya itu tidak terdeteksi dengan sempurna. Next, kita akan bahas Explainable AI atau XAI. Jadi kita akan bahas beberapa keyword. Yang pertama adalah black box problem. Algoritma deep learning sangat akurat dalam membuat prediksi, namun prosesnya sangat sulit untuk dijelaskan. Model bekerja seperti kotak hitam, di mana input masuk, output keluar tanpa penjelasan logika di baliknya. Jadi prosesnya itu ibarat ada dalam sebuah kotak hitam, kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Contoh nyatanya, nasabah melakukan pinjaman ke bank. Sistem AI menolak permohonan tersebut secara otomatis. Nasabah berhak tahu kenapa ditolak atau faktor apa yang menjadi dasar keputusan AI tersebut. Nah, mengapa XAI ini penting? Transparansi keputusan AI adalah hak pengguna. XAI memungkinkan manusia memahami, memverifikasi, dan mempercayai keputusan AI. Tanpa explainability, maka akuntabilitas dan keadilan tidak dapat dijamin, sehingga beberapa user tertentu mengalami kerugian karena penjelasan dari keputusan AI itu tidak dijelaskan dengan baik. Lanjut, kita akan bahas akuntabilitas dan human in the loop. Skenario-nya kita akan coba bahas. Pertama, jika mobil otonom atau dia yang memiliki teknologi self-driving car, dia menabrak pejalan kaki. Siapa yang bertanggung jawab? Pengembang perangkat lunak, atau produsen kendaraan, atau penumpangnya di dalamnya? Pertanyaan ini itu menjadi tantangan akuntabilitas dalam sistem AI modern. Kan bisa aja nggak, misalnya kalau disalahin pengembang dari AI-nya, nanti pengembang AI bilang, lah kan kita cuma software-nya aja, kan kerangkanya dari produsen mobil, oh enggak dong, kita kan cuma kerangkanya, software-nya enggak. Oh kayaknya si penumpangnya bilang, lah kan saya cuma duduk aja lah. Jadi siapa nih pertanggung jawabannya? Pasti akan merugikan si korbannya di sini gitu ya. Masalahnya di sini kita bahas AI yang sepenuhnya otonom menciptakan celah akuntabilitas. Tidak ada pihak yang jelas bertanggung jawab atas keputusan yang diambil mesin. Hal ini berpotensi merugikan korban dan menghambat kepercayaan publik terhadap teknologi AI. Solusinya yaitu human in the loop. Manusia tetap menjadi pengambil keputusan akhir pada kasus-kasus kritis, seperti kopilot pesawat yang mengawasi autopilot. Manusia harus hadir untuk mengawasi, mengoreksi, dan bertanggung jawab atas keputusan AI. Jadi tetap harus ada orang yang bisa
mengawasi ya. Contoh kayak di pesawat, walaupun ada autopilot, tetap ada pilotnya gitu ya. Jadi tidak dilepas 100%, yang penting autopilot jalan gitu. Biasanya kan autopilot itu digunakan kalau memang pilotnya misalnya mau ke kamar mandi, atau misalnya kalaupun misalnya autopilot tapi tetap ada co-pilot yang standby di sampingnya. Jadi nggak mungkin dua-duanya nggak ada dalam pesawatnya gitu, ditinggal aja hanya autopilot nggak ada ya gitu. Jadi memang harus ada yang bertanggung jawab. Mari kita bahas privasi dan undang-undang PDP ya. AI butuh jutaan data, tapi dari mana asalnya dan apakah ada izin dari pemilik data? Prinsip data minimization yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang jelas. Makanya apabila kalian menggunakan AI, apalagi yang gratis, jangan mencantumkan data-data yang sangat krusial, data-data yang sangat pribadi, baiknya jangan ya. Lalu kita akan bahas undang-undang PDP. PDP di sini adalah perlindungan data pribadi. Dia mengatur hak dan kewajiban terkait data pribadi warga Indonesia. Mari kita bahas analoginya secara keseluruhan. Untuk data bias, kita bisa anggap dia merupakan resep masakan yang salah gitu ya. Jadinya, wah ini nggak jelas yang benar yang mana gitu ya. Lalu ada black box AI, dia merupakan kalkulator ajaib. Jadi dia otak yang bisa membantu memproses, tapi kita sendiri nggak tahu prosesnya gimana gitu ya. Lalu human in the loop, yaitu co-pilot pesawat. Jadi dia tetap orang yang bisa bertanggung jawab terhadap mesin tersebut. Jadi tidak dilepas lagi begitu saja. Lanjut kita bahas di key takeaways-nya. Pertama kita bahas dari pergeseran mindset-nya. Awalnya dari kita bahas how to code it, bagaimana cara kita membuat kodenya, ke should be coded atau haruskah kita membuat kode tersebut. Pengembang AI bertanggung jawab atas dampak sosial dari teknologi yang mereka bangun. AI mencerminkan data yang kita berikan, bukan entitas yang netral. Lalu kita akan bahas transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam keputusan AI atau explainable AI dan akuntabilitas manusia sangat penting, yaitu dalam human in the loop-nya itu sebut ya. Human in the loop tersebut memastikan manusia tetap menjadi pengambil keputusan akhir pada kasus-kasus yang kritis. Privasi dan kepatuhan. Perlindungan privasi data dan kepatuhan terhadap undang-undang PDP wajib dipatuhi. Prinsip data minimization yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dengan izin yang sah. Jadi jangan mencantumkan data-data yang bersifat sangat pribadi. Secara garis besar, saya simpulkan bahwa sebagai manusia, apalagi yang berkecimpung di dunia IT, kita sering fokus pada how to code it, tapi mari kita bahas bagaimana cara kita berpikir bahwa haruskah kita membuat kode tersebut, should we code it. Analogi sampah masuk, sampah keluar itu merupakan dari bias AI ya. Jadi kalau memang kita masukkan data yang kurang jelas atau abstrak atau tidak jelas, maka bias outnya juga akan tinggi gitu ya. Black box AI itu adalah bagian proses yang kita tidak ketahui prosesnya, tapi menghasilkan sebuah output dari input dan output yang kita input ya. Lalu tanggung jawab, jika AI melakukan kesalahan, misal mobil otonom menabrak, siapa yang salah? Kita sebagai developer harus memastikan ada human in the loop atau manusia yang memegang kendali penuh terhadap permasalahan tersebut. Kurang lebih itu adalah materi yang saya sudah bahas seputar etik and responsible AI. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, salam edukasi.